Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan fiddin wa akhwat fillah, al-musyahidin al-kiram rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin yang semoga dijaga dan juga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memperkenankan kita untuk melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Arba'un As-Siyamiyah, 40 hadis tentang puasa yang ditulis oleh Syekh Hasan Ali Al-Labban hafizahullah ta'ala. Dan ini adalah pertemuan yang kelima sekaligus pertemuan yang terakhir dalam pembahasan kitab ini insyaallah ta'ala. Dan alhamdulillah pada 4 pertemuan sebelumnya kita sudah membahas secara lengkap 40 hadis yang ada di dalam kitab 40 hadis puasa ini. Dan juga barang siapa yang nanti misalkan ingin untuk mempelajari kitabnya sambil melihat ya rekaman videonya, ya bisa nanti dilihat di poster yang sudah disebar. Di situ ada link untuk mendownload kitabnya ya. Dan insyaallah akan memberikan faedah bagi kita, pengetahuan-pengetahuan baru tentang puasa. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dan pembahasan yang terakhir ini, pertemuan yang kelima ini, kita akan membaca tambahan-tambahan dari 40 hadis yang sebelumnya. Ya, sebagaimana kita ketahui judul kitab kita adalah Al-Arba'un As-Siyamiyah, 40 hadis tentang puasa. Akan tetapi sebenarnya isinya lebih dari itu. Ya, sebenarnya isinya lebih dari itu, ya. Yang mana di dalamnya ditambahi oleh penulis yaitu Syekh Hasan Al-Labban hafizahullah taala. Beliau menambahi beberapa hadis yang mana masih ada hubungannya tentang puasa yang tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, diriwayatkan oleh yang lainnya, yang mana beliau pandang itu cukup perlu untuk dibahas dalam pembahasan 40 hadis puasa ini. Dan ini bukan termasuk hal yang baru. Para ulama ketika menulis 40 hadis kadang mereka menambahinya. Ya, mereka misalkan contoh yang gampang saja, misalkan hadis arba'in. Imam Nawawi rahimahullah taala beliau menulis kitab Arba'in Nawawi. Jumlah hadisnya 42. Ya, padahal judulnya 40 hadis, ya. Dan juga datang setelahnya Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah ta'ala. Ya, beliau malah menambahi hadis di dalam Arba'in Nawawi tadi. Ya, hadis dalam Arba'in Nawawi tadi ditambahi sehingga lengkap menjadi 50 hadis. Ya, dan juga dalam kitab ini insyaallah pada kesempatan kali ini, kesempatan terakhir ini, kita akan bahas tambahan-tambahan dari 40 hadis yang sebelumnya. Baik. Kita baca kitabnya di halaman yang ke-13, Ziyadatul Arba'in. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ilmihi fid dharain amin.
ziyadatul arba'in, tambahan dari 40 hadis. Tambahan yang pertama, ar-rajulu yasma'un nida'a wal ina'a fi yadihi. Seseorang mendengar azan sedangkan wadah makanannya masih ada di tangannya. Ya. Sedangkan wadah makanannya masih ada di tangannya. An Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sami'a, ketika mendengar, ahadukum, salah seorang kalian, an-nidaa, seruan azan, ya, maksudnya di sini azan subuh, wal ina'u, sedangkan wadah makanannya, ala yadihi, masih di atas tangannya, fala yada'hu, maka janganlah dia meletakkan wadahnya, hatta, hingga, yaqdi, dia selesaikan, hajatahu, kebutuhannya, minhu, dari wadahnya tadi. Rawahu Abu Daud wa sahhahu al-Hakim, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab Sunan beliau dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Maksud dari hadis ini adalah secara tekstual, maka di sini Rasulullah SAW memberitahukan kalau kita makan atau kalau kita sedang sahur, ya, atau kalau kita mendengar azan sedangkan makan sahur kita masih belum habis, wadah masih di tangan, fala yada'hu, maka jangan dia letakkan wadahnya hingga dia selesaikan makannya, Baik. Yang sering difahami oleh sebagian kaum muslimin bahwasanya maksud hadis ini adalah apa yang ada secara tekstual tadi, yaitu kalau dia makan misalkan sahur terus sudah masuk waktu subuh, azan subuh, maka lanjut saja dia masih makan sampai selesai habis di piringnya, ya, sampai selesai habis di piringnya. Maka kita sampaikan bahwasanya pemahaman hadis ini tidak seperti yang difahami oleh sebagian kaum muslimin tersebut. Ya. Di sini Imam Al-Khattabi yang beliau wafat sekitar tahun 388 Hijriah, dan beliau salah seorang yang menjelaskan hadis dalam kitab Sunan Abu Daud. Beliau memiliki kitab Ma'alimus Sunan. Ya, Ma'alimus Sunan, syarah Abu Daud, ya, syarah Sunan Abu Daud. Beliau mengatakan, hadza ala qawlihi inna bilalan yu'adzinu bilailin fakulu washrabu hatta yu'adzina ibnu ummi maktum. Maksud dari hadis ini adalah bukan kalau sudah masuk waktu subuh sedangkan kita belum selesai makan sahur atau masih kita memegang piring makanan kita, bukan berarti lanjutkan saja, bukan. Tapi yang dimaksud dalam hadis ini adalah sebagaimana ditafsirkan dengan sabda Rasulullah SAW yang lain yang diriwayatkan oleh Sahihain, ya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, inna bilalan yu'adzinu bilailin, bahwasanya sahabat Bilal itu azannya di malam hari, azan pertama, ya, azan subuh kan ada dua, azan pertama sebelum masuk waktu subuh dan azan kedua setelah masuk waktu subuh. Nah, muadzinnya Rasulullah itu ada dua kalau waktu subuh. Yang pertama Bilal ini azannya malam hari, inna bilalan yu'adzinu bilailin, ya. Fakulu washrabu, maka tetap makan dan minumlah kalau Bilal ini masih azan. Kenapa? Karena Bilal ini azannya di malam hari, belum masuk waktu subuh, ya. Hatta yu'adzina ibnu ummi maktum, hingga azannya ibnu ummi maktum. Nah, ibnu ummi maktum ini muadzin yang kedua untuk waktu subuh. Dalam artian ketika ibnu ummi maktum sudah azan, maka dia sudah masuk waktu
subuh. Maka di situ sudah tidak boleh makan lagi, meskipun masih ada makanan di piringnya, tidak boleh dimakan kalau dia mau puasa. Kalau ada makanan di dalam mulutnya, maka harus dikeluarkan, tidak boleh ditelan. Ya. Dan ini juga berkesesuaian dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Tsumma atimmus siyama ilal lail." Ya. Jadi berkesesuaian juga dengan firman Allah. Ya. Makan dan minum sampai jelas ya benang putih di antara benang hitam dari waktu fajar, maksudnya waktu subuh. Ya. Hatta itu para ulama bahasa mengatakan hatta itu harful ghayah. Ya, harful ghayah itu menunjukkan batas akhir. Jadi kalau sudah sampai batas akhir, sudah tidak boleh apa yang dibolehkan tadi. Jadi bukan yang difahami oleh sebagian kaum muslimin bahwasanya kalau azan subuh ya tetap makan saja, bukan. Ya. Tapi dalam hadis ini kalaupun sahih karena beberapa ulama diantaranya Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah taala, salah seorang ulama hadis ya, salah seorang ulama hadis yang sezaman dengan Imam Ahmad, beliau mengatakan hadis ini tidak sahih. Kenapa? Karena bertentangan dengan nas-nas lain yang lebih sahih, yang lebih kuat. Di antaranya bertentangan dengan Al-Qur'an, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Dan juga hadis tadi tentang bahwasanya azannya Bilal boleh makan minum, dan azannya Ummi Maktum maka tidak boleh makan minum. Ada mengatakan tidak sahih. Ya, tapi kalau misalkan toh ini hadisnya sahih, maka pemahamannya dibawa kepada apa yang disampaikan oleh Al-Khattabi tadi dalam Ma'alimus Sunan. Ya, wallahu taala alam. Kemudian hadis yang selanjutnya, ya, apabila nanti ada pertanyaan silakan langsung dikirim di kolom komentar, insyaallah akan dijawab. Baik, kemudian hadis yang selanjutnya, at-tamru min afdalis sahur. Ya, at-tamru min afdalis sahur. Kurma termasuk menu sahur yang paling utama. Ya. Kurma adalah termasuk menu sahur yang paling utama. Ya. An Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, ni'mas sahurul mu'mini, sahur, menu sahur seorang yang beriman, ya, menu sahur orang mukmin yang paling nikmat, ya, yang paling baik, at-tamru, adalah kurma. Rawahu Abu Dawud wa sahahahu Ibnu Hibban, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Dalam hadis ini ada faedah bahwasanya termasuk menu sahur yang baik adalah kurma. Termasuk menu sahur yang baik adalah kurma. Ya. Dan ini bukan berarti tidak boleh sahur dengan yang lain, boleh. Ya. Tapi kalau mau menu sahur yang baik, maka adalah dengan kurma. Ya, dan ini juga di dalam ilmu kesehatan juga sudah dibuktikan bahwasanya kurma ini memiliki kandungan-kandungan yang tidak dimiliki oleh makanan yang lain, yang bagus, ya, yang bagus untuk pencernaan, ya, bagus untuk pencernaan. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya menu sahur seorang yang beriman yang bagus adalah dengan kurma, ya, yang bagus adalah dengan kurma. Ya, di dalam hadis ini juga ada faedah lain. Faedah lainnya adalah, ya, seyogyanya ketika kita sahur tidak kita istilahnya makan habis-habisan gitu, ya. Jadi makan dengan porsi yang sangat besar, bukan. Ya, bukan makan dengan porsi yang sangat besar. Ya. Di zaman Rasulullah SAW ada makanan-makanan porsi besar. Ada roti, ada tharid, ya.
ada talbinah, ada beberapa jenis bubur makanan, ya. Ada juga daging-dagingan di zaman Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah SAW tidak mengatakan ni'mal sahuril mu'min, misalkan al-laham atau al-khubz, roti, atau daging gitu ya, atau bubur yang banyak dan lain sebagainya, bukan. Tapi Rasul mengatakan ni'mal sahuril mu'min at-tamr. Itu menunjukkan apa? Kalau sahur itu cukup makanan yang sedikit tapi yang berkualitas, ya, tapi yang berkualitas, ya. Jadi supaya energi di dalam tubuh itu tetap tersimpan, gitu ya. Energi di dalam tubuh tetap tersimpan. Jadi makan sahur nggak perlu banyak-banyak, ya. Sedikit saja, yang penting berkualitas. Dan makan terlalu banyak itu juga tidak termasuk sifat seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan juga oleh Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, orang kafir itu makan dengan 7 usus, ya, dengan 7 lambung. Seorang mukmin makan cukup dengan 1 lambung, ya. Jadi kalau makan sahur, ya, tidak perlu kita makan banyak, tapi cukup makan yang sedikit tapi yang benar-benar berkualitas. Baik. Kemudian selanjutnya karahiyatu al-mubasyarah lisyab. Dimakruhkannya bercumbu, ya, dimakruhkannya bercumbu bagi pemuda, ya, tentu bercumbu dengan yang sudah halal, ya. An Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna rajulan, bahwasanya ada seorang laki-laki, sa'alan Nabi, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, anil mubasyarati, tentang bercumbu, lis-shaimi, bagi orang yang sedang puasa. Farakhasa lahu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meringan atau memperbolehkannya, ya, membiarkannya, memberikan rukhsah, ya. Wa atahu, dan datang kepada Nabi akharu, orang lain, fasa'alahu, dan dia ini bertanya hal yang sama kepada Nabi tentang bercumbu bagi orang puasa. Fanahahu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Fa'idzal ladzi, dan ternyata, ya, fa'idzal ladzi rakhasa lahu, dan ternyata yang diperbolehkan Nabi tadi syaikhun, itu orang yang bertanya sudah tua. Walladzi nahahu syabun, dan ternyata orang yang dilarang Nabi bercumbu tadi dia masih muda. Rawahu Abu Dawud wa hasanahu Ibnu Hajar. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan dihasankan oleh Ibnu Hajar. Dalam hadis ini ada beberapa faedah, ya. Faedah yang pertama bahwasanya, ya, faedah yang pertama bahwasanya ketika seorang dimintai fatwa, ditanyai tentang persoalan masalah agama, ya, tidak harus dia itu menjawab dengan satu hukum yang sama. Tidak harus dia itu menjawab dengan satu hukum yang sama. Tapi melihat bagaimana kondisi al-mustafti, orang yang meminta fatwa tadi. Ya, kadang ada orang yang bertanya yang kalau kita berikan jawaban tidak perlu kita sambil berdalil. Cukup baginya kita beri jawaban ya, tidak, halal, haram, dan lain sebagainya, cukup. Ada yang bertanya tapi dia masih butuh dalil, ya, misalkan dia terpelajar, ya, dia kepingin dalilnya mana, ya kita berikan. Ada juga kadang orang bertanya tidak harus kita jawab hukumnya. Kalau kita jawab hukumnya, ini haram, ini halal, itu bisa jadi akan terjadi suatu hal yang tidak seharusnya terjadi. Kadang yang ditanyakan permasalahan-masalah sikap, ya, cukup kita jelaskan bagaimana sikap kita. Misalkan, ya, ada yang bertanya bagaimana hukumnya taat kepada orang tua ketika orang tua menyuruh seperti ini. Nah, tidak perlu kita jelaskan, oh hukumnya haram, hukumnya halal. Enggak, kadang enggak perlu kita jelaskan seperti itu. Kalau kita jelaskan seperti itu, maka mungkin bisa jadi akan terjadi hal yang tidak menyenangkan.
Mungkin anak tadi memahami atau orang yang bertanya tadi memahami hal yang lain. Oh, ternyata haram. Maka seolah-olah orang tuanya merasa ditentang. Tapi cukup berikan atau memberikan jawaban kepada orang yang bertanya tadi dengan bagaimana cara bersikap. Nggak harus dijawab hukum. Jadi orang bertanya hukum nggak harus dijawab hukum. Kadang cukup jawab dengan sikap saja, seperti itu. Ya. Dan di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada dua orang yang bertanya, ya, beliau tidak menjawab dengan satu hukum yang sama, dengan satu sikap yang sama, tapi beliau melihat dulu, ya, bagaimana kondisi orang bertanya. Yang pertama bertanya tentang bercumbu dengan istrinya, dia sudah tua, ya, yang mana syahwatnya sudah tidak seperti pemuda lagi. Jadi beliau katakan, ya silahkan, ya, silahkan. Selama tidak berlebihan seperti itu, ya silahkan, ya, kalau memeluk, mencium seperti itu, ya silahkan. Yang kedua bertanya kepada Rasulullah SAW dengan pertanyaan yang sama. Rasulullah menjawabnya beda. Rasulullah melarang, nggak boleh. Kenapa? Karena Rasulullah melihat anak ini masih muda, orang yang bertanya masih muda, syahwatnya masih menggebu-gebu. Dikhawatirkan nanti kalau diiyakan, diperbolehkan, maka akan terjadi hal, ya, yang bisa membatalkan puasa. Ya, misalkan keluar mani, ya. Karena dalam para fuqaha, para al-fiqih mengatakan bahwasanya termasuk membatalkan puasa adalah keluar mani, ya, keluar mani dengan bil mubasyarah, dengan bercumbu, ya. Ya, meskipun dia tidak jima, ya, tidak berhubungan sama istri, tapi dia bercumbu, kemudian keluar air mani, maka batal puasanya. Berbeda kalau karena pikiran, beda. Karena ini adalah bercumbu, dia sudah melakukan kontak fisik, ya. Sedangkan Rasulullah SAW dalam hadis qudsi bahwasanya Allah SWT, ya, berfirman, ya, bahwasanya puasa itu adalah, ya, untukku dan aku yang akan membalasnya, ya. Kenapa? Karena seorang hamba itu berpuasa, ya, da'a ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu li ajli. Karena seorang hamba itu dia mau meninggalkan makannya, meninggalkan minumnya, dan meninggalkan syahwatnya karena aku. Ya, dalam hadis qudsi itu Allah SWT. Ya, kalau orang bercumbu maka dia sudah kontak fisik kemudian keluar air mani, maka dia tidak meninggalkan syahwatnya, seperti itu. Ya, jadi bagaimana hukumnya tentang bercumbu kalau gitu, ya? Faedah yang selanjutnya adalah tentang bercumbu ini, maka para ahli fikih mengatakan, ya, bercumbu di bulan Ramadan ini kalau dikhawatirkan, ya, akan berkelanjutan seperti itu dan bisa mengarah ke pembatal puasa, maka tidak boleh. Ya, maka tidak boleh. Tapi kalau bercumbu, ya, yang yang sebatasnya gitu, ya, yang tidak terlalu berlebihan, ya, selama masih aman, ya, masih bisa menahan dirinya, ya, maka tidak mengapa. Wallahu ta'ala alam. Kemudian hadis selanjutnya, man lam yajma'i siyama minal laili fi ghairi nafl. Orang yang tidak meniatkan puasa dari sejak malamnya di selain puasa sunnah. An Hafsah zaujin Nabi, dari Hafsah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, man lam yujma'i siyama, barang siapa yang tidak meniatkan puasa qabla al-fajri, sebelum terbitnya fajar subuh, maksudnya fajar shadiq, fala siyama lahu, maka tidak ada puasa baginya. Rawahu Abu Dawud wa sahihul Hakim, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Hakim. Dalam hadis ini ada faedah, ada istimbat hukum yang bisa diambil, bahwasanya dalam puasa wajib untuk meniatkan puasa sebelum terbitnya fajar shadiq, fajar subuh, ya. Jadi harus niat dulu, ya, niat dulu. Bagaimana dengan talafuz biniyah? Melafadzkan niat, misalkan, ya, saya niat puasa, yaitu kalau bahasa Arab nawaitu saum, ya, Ramadan dan sejenisnya. Ya, maka bagaimana? Maka para ulama, para fuqaha, ada yang mengatakan ini diperbolehkan, mustahab, ya, diperbolehkan, ya. Akan tetapi tetap yang menjadi ukuran adalah hatinya, bukan lisannya. Lisan tadi hanya untuk mengingatkan hati supaya tidak,
terlewat begitu saja, ya, supaya tidak terlewat begitu saja. Tapi intinya adalah hatinya harus berniat, ya, saya mau puasa, seperti itu. Baik. Kemudian yang selanjutnya, man qala annal hijamata tuftir, pendapat yang mengatakan bahwasanya berbekam itu membatalkan puasa. Dan ini adalah pendapatnya dalam mazhab Imam Ahmad, mazhab Hanbali. An Thauban, dari Thauban, an Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, aftara al-hajimu wal mahjum. Orang yang yang membekam dan orang yang berbekam, maka dia berbuka, tidak berpuasa. Rawahu Abu Dawud wa sahahu Ibnu Khuzaimah, ya, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Dari hadis ini, ya, dari hadis ini beberapa dari kalangan ulama dalam mazhab Hanbali atau dalam mazhab Hanbali yang mu'tamad, mereka mengatakan bahwasanya orang yang berbekam maka dia batal puasanya. Ya, tetapi dalam mazhab Syafi'i maka mengatakan tidak, cukup makruh saja hukumnya. Ya, jadi orang berbekam tidak batal puasanya, cukup makruh kalau dia lemas. Ya, kalau dia lemas. Kalau sampai dalam taraf tidak mampu untuk berpuasa, maka haram, tidak boleh. Ya. Nah, bagaimana menjawab hadis ini? Ya, bagi pendapat yang mengatakan bahwasanya berbekam tidak membatalkan puasa, ya, para ulama menjawabnya dengan hadis yang lain, ya, hadis yang sahih bahwasanya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa shaim. Hadis yang sahih bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berbekam dalam kondisi beliau sedang puasa. Dan para ulama tadi mengatakan tidak membatalkan. Hadis ini dimansuhkan dengan hadis yang tentang Nabi berbekam sedangkan beliau berpuasa tadi. Nih. Kemudian yang selanjutnya, istihbabul iftar birutab. Ya, disukai, dicintai berbuka dengan rutab. Rutab itu kurma yang masih basah, ya. Kurma yang masih basah, yang mirip anggur gitu ya bentuknya, masih basah, belum dikeringkan. Fa'in udima, kalau tidak ada, fabitamr, maka dengan kurma kering. Dalam artian bukan kurma yang kering gitu ya, bukan kurma yang kering gitu, tapi kurma yang kadarannya sudah berkurang, bukan yang seperti rutab tadi. Fa'in udima, kalau tidak ada, fabilma, maka dengan air. Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau mengatakan, kana Rasulullah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuftiru, beliau berbuka, ala rutabatin, dengan beberapa butir kurma basah, qabla an yusalli, sebelum beliau salat. Fa'il lam takun rutabatun, kalau tidak ada beberapa kurma basah, fa'ala tamrat, maka beliau berbuka dengan beberapa kurma kering. Fa'il lam takun, kalau tidak ada juga kurma, hasawatin min ma', maka beliau meminum beberapa tegukan dari air. Rawahu Abu Dawud wa sahahul Hakim, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Baik, dalam hadis ini ada faedah ya, ada faedah bahwasanya termasuk hal yang disunahkan adalah berbuka dengan kurma. Kalau tidak ada dengan air, ya, berbuka dengan kurma atau tidak ada dengan air, ya. Bukan berarti berbuka dengan gorengan, ya, berbuka dengan gorengan nggak boleh, bukan. Tapi kalau ada kurma, ya, afdal pakai kurma, afdal pakai kurma, ya. Dan dari hadis ini bukan seperti apa yang difahami oleh sebagian kaum muslimin, ya. Kurma kan manis, ya, kurma kan manis seperti itu. Kemudian diambil istinbat hukum. Kalau begitu ilat hukumnya adalah manis tadi, gitu. Ya, ini maka ini kita katakan ini kias yang salah, gitu ya. Ini kias yang salah. Maka selama dia manis, ya masuk dalam sunnah. Bukan seperti itu. Ilat hukumnya bukan manisnya. Kenapa? Kok bisa seperti itu? Karena ada makanan manis yang lainnya di zaman Rasulullah SAW.
Tapi Rasulullah tidak memilih makanan yang manis-manis tadi, tapi beliau memilih kurma. Jadi bukan itu ilat hukumnya. Ya, maka tidak benar kalau misalkan ya kita berbukalah dengan yang manis itu ya. Ini kemakan apa namanya? Kemakan iklan sirup gitu ya. Kemakan iklan sirup ya. Ya, tapi berbuka dengan kurma. Kalau tidak ada dengan air ya. Untuk yang pertama kali masuk. Ya. Dan ini juga ada faedah dalam hadis ini bahwasanya Rasulullah SAW begitu zuhud dalam kehidupan. Beliau tidak terlalu memperhatikan makanan apa yang mau dimakan ya. Apa namanya, buka mau apa, sahur mau apa, seperti itu. Ya. Dan sebaiknya juga seorang mukmin juga seperti itu ya, tidak terlalu memikirkan apa yang dia makan. Selama itu halal, selama itu thayyib, maka dia makan. Ya tidak terlalu pusing, wah menu buka malam ini, sore ini apa ya, besok sahur makan apa ya gitu ya. Harus yang enak-enak, harus yang istimewa karena sehari nggak makan, harus kita puaskan perut kita. Bukan, itu bukan sifat seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri seorang mukmin adalah dia tidak terlalu memikirkan gitu ya dengan makanan apa yang dia makan. Selama dia halal thayyib, maka dia makan. Apapun yang ada dia makan ya. Dan tidak mencela. Kalau misalkan tidak mencela, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'iba ta'aman qat. Rasulullah SAW tidak pernah mencela makanan sedikit pun. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Muslim. Ya. Ini istahakalah wa in karihahu tarakah. Kalau Rasulullah mau atau berselera, beliau makan. Kalau nggak mau, beliau tidak makan. Sudah cukup itu aja. Rasulullah nggak pernah mencela makanan, ya. Dan tidak terlalu lauknya apa seperti itu ya. Menunya apa enggak. Yang ada dimakan, bismillah gitu ya. Baik. Ya silakan, mungkin yang ada yang mau bertanya silakan dikirimkan di kolom komentar. Nanti insyaallah dijawab. Selanjutnya ad-du'a indal iftar. Doa setelah atau ketika berbuka puasa. An Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu maqala, beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aftara, ketika beliau berbuka, qala, beliau mengatakan dhahabadh dhama, telah pergi dahaga, wabtalatil uruq, dan urat-urat telah basah, wa thabatal ajru, dan pahala akan tetap ya insyaallah jika Allah menghendaki. Rawahu Abu Dawud wa sahihul Hakim. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Hakim. Dalam hadis ini ya diajarkan kepada kita bagaimana doa ketika berbuka puasa. Rasulullah SAW ketika berbuka puasa, beliau berdoa dhahabadh dhama'u wa batalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Itu doa beliau sallallahu alaihi wasallam ketika berbuka puasa ya. Dan termasuk juga doa yang dimustajab adalah doa ketika seorang hendak berbuka puasa. Maka silakan dia berdoa sebanyak-banyaknya. Ya, silakan dia berdoa sebanyak-banyaknya karena itu adalah termasuk dalam waktu yang mustajab. Ya, berdoa apapun. Ya. Nah, jangan habiskan waktu kita untuk menunggu berbuka dengan nonton TV gitu ya. Malah eman gitu ya. Eman kalau dibuat untuk nonton TV saja. Mending dari itu ya kita istighfar yang banyak, kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, atau berdoa apapun yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah salah satu lafaz doa yang diajarkan Rasulullah SAW, zahabadh dhama'u wa batalatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Ini doa dibaca ketika hendak berbuka puasa. Dan ada beberapa lafaz lain yang diriwayatkan juga. Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Al-Adhkar, beliau menyebutkan beberapa versi lain ya, seperti Allahumma laka sumtu wa bika amantu, Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Ya, itu juga termasuk yang diajarkan Rasulullah SAW, disebutkan Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Al-Adhkar. Wallahu ta'ala alam. Kemudian hadis selanjutnya at-tarkhisu lil murdi'i wal hubla. Keringanan bagi orang yang menyusui dan juga hamil. An Anas bin Malik, dari Anas bin Malik Al-Ka'bi radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau bersabda,
agharat alaina khailun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pasukan berkuda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyerang kepada kami. Maksudnya kami itu adalah kaumku, ya, kaumnya Anas bin Malik Al-Ka'bi tadi. Fantahaitu, ya, au qala fantalaqtu, ya. Maka Anas bin Malik pun pergi menemui ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul, dan ketika itu Rasulullah sedang makan. Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, ijlis, duduklah, fa'asib min ta'amina hadha, dan makanlah dari makanan kami ini. Fakultu, maka Anas bin Malik tadi menjawab, inni shaim, saya puasa ya Rasulullah. Faqala, ya, kemudian Rasulullah SAW menjawab, ijlis, uhadithuka anis salati wa anis siyam, duduklah, saya akan menjelaskan kepadamu beberapa hal tentang puasa dan tentang salat dan puasa. Innallaha ta'ala, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, wada'a syatras salati, telah memberikan keringanan separuh dari salat, au nisfas salati, ya, sebagian salat atau separuh dari salat. Was-sauma, dan juga berpuasa, anil musafiri, terhadap orang yang safar, wa anil murdi'i, dan orang yang menyusui, awil hubla, atau orang yang hamil. Ya, maksudnya Allah memberikan keringanan untuk boleh bagi mereka, ya, tidak berpuasa, ya, dan boleh untuk mengqashar salatnya. Maksudnya memberikan keringanan separuh salat itu boleh dikosor, gitu ya maksudnya. Wallahi, demi Allah, ini yang berkata adalah Anas bin Malik tadi. Wallahi laqad qalaha jami'an, ya, au ahaduhuma, demi Allah beliau mengatakan keduanya atau salah satunya. Maksudnya keduanya itu al-murdi wal hubla, itu. Au ahaduhuma, atau mengatakan salah satunya. Al-murdi, ya, bagi orang yang menyusui saja atau orang yang hamil saja. Qala, kemudian Anas bin Malik mengatakan juga, fatalahaftu nafsi, maka aku pun berazam dalam diriku, alla akuna akaltu min ta'ami Rasulillah, ya, untuk tidak makan dari makanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Abu Dawud wa sahahu Ibnu Khuzaimah, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Ya. Dalam hadis ini memberikan penjelasan tentang rukhsah atau keringanan untuk tidak berpuasa bagi dua orang. Yang pertama adalah orang yang menyusui, yang kedua adalah orang yang hamil. Ya, orang yang menyusui dan orang yang hamil, ya. Dengan perincian yang sudah kita bahas sebelumnya di kajian kitab ini, kajian kitab Arba'un Syamiyah, juga di kajian kitab fikih Ramadan, ya. Ya, ada di ketika itu kita bahas, ya, bagaimana fityahnya, bagaimana qadanya dan sebagainya. Dan juga hadis ini, ya, Imam Abu Dawud meletakkan hadis ini dalam kitab beliau dalam bab ikhtiyarul fitr, bolehnya memilih untuk berbuka, dalam artian ini sedang kondisi puasa. Ya, kondisi puasa. Dan Rasulullah ketika itu sedang tidak puasa. Dan sahabat ini sedang puasa, melanjutkan puasanya, maka beliau tidak makan. Ya, maka beliau tidak makan. Makanya di hadis yang sebelumnya dalam urutan kitab Sunan Abu Dawud, hadis ini sebelumnya adalah sabda Rasulullah SAW, laisa minal birri asyamu fis safar. Bukan termasuk kebaikan tetap berpuasa ketika safar. Ya. Yang ini adalah isyarat bahwasanya hadis yang ini penjelasan ketika tentang safar. Makanya Rasul tidak berpuasa dan sahabat tadi memilih untuk berpuasa, ya, memilih untuk berpuasa. Baik, kemudian yang selanjutnya istihbabu shaumil itsnain wal khamis, kesunahan puasa Senin dan Kamis. An Usamah bin Zaid, dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, anna Nabi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yasumu yaumal itsnain, beliau puasa di hari Senin, wa yaumal khamis, dan hari Kamis, wa su'ila an dzalika, dan ditanya tentang hal tersebut. Faqala, maka beliau menjawab, inna a'malal ibadi, sesungguhnya amal-amal hamba, tu'radu, diberikan,
yaumal itsnaini pada hari Senin, wa yaumal khamisi dan pada hari Kamis. Ya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Ya, rawahu Abu Dawud wa sahahu Ibnu Khuzaimah. Dalam hadis ini ada dalil bahwasanya disunahkan berpuasa pada setiap hari Senin dan juga Kamis. Ya, puasa Senin Kamis. Ya, puasa Senin Kamis. Ya. Atau kalau misalkan mau memilih salah satunya, mau puasa hari Senin saja boleh. Ya, mau puasa hari Kamis saja boleh. Ya. Jadi tidak harus kalau puasa Senin Kamisnya harus puasa, enggak harus. Tapi kalau mau yang afdal maka seperti Rasulullah SAW puasa Senin Kamis dan seterusnya. Ya, tapi bukan berarti tidak boleh puasa di salah satu harinya saja, misalnya Senin saja atau Kamis saja. Allah taala alam. Baik. Kemudian yang selanjutnya, ya sebentar. Baik, yang selanjutnya. Istihbabu shaumi tis'i Dzulhijjah wa yaumi Asyura. Kesunahan puasa tanggal 9 bulan Dzulhijjah, puasa Arafah, wa yaum Asyura dan hari Asyura. Ya. Dan hari Asyura. Wa thalathata ayyamin min kulli syahr. Wa thalathati ayyamin min kulli syahr, dan 3 hari di setiap bulannya. Ya. Dan 3 hari di setiap bulannya. An ba'di azwajin Nabi, dari sebagian dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalat, mereka mengatakan, kana Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu, beliau berpuasa tis'a Dzulhijjah, ketika di tanggal 9 bulan Dzulhijjah, yaitu di hari Arafah. Wa yaum Asyura, dan di hari Asyura, yaitu tanggal 10 Muharram. Wa thalathata ayyamin min kulli syahr, dan 3 hari di setiap bulan. Awwal itsnaini minasyahri wal khamisi. Ya. Di awal Senin di setiap bulan, wal khamis, dan juga hari Kamisnya dan hari Kamis selanjutnya. Rawahu Abu Dawud wa sahahu al-Albani fi hadits Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani dalam hadis Abdullah bin Mas'ud. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu min ghurrati kulli syahrin, beliau berpuasa di awal setiap bulan. Thalathata ayyamin, di 3 harinya. Ya, atau min ghurrati kulli syahrin, ya, yang dimaksud adalah di pertengahan bulan, ya, 3 hari. Rawahu Abu Dawud wa sahabu Jarir At-Tabari, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Di sini dalam hadis ini ada dalil tentang beberapa puasa yang disunahkan. Yang pertama adalah puasa di tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu puasa Arafah di tanggal 9 Dzulhijjah. Ya, ini disunahkan berpuasa, ya, bagi orang yang tidak wukuf. Ya, bagi orang yang tidak wukuf, ya. Yang wukuf ya tidak berpuasa. Jadi orang yang tidak wukuf maka dia boleh berpuasa, yang tidak sedang haji gitu ya. Maka disunahkan untuk berpuasa. Kemudian puasa Asyura, puasa tanggal 10 Muharram, maka ini termasuk juga sunnah. Termasuk juga sunnah. Ya, yaitu pada tanggal 10 Muharram, ya, tanggal 10 Muharram. Dan para ulama juga menjelaskan termasuk sunnah juga berpuasa di tanggal 9-nya, ya, Yaum Tasu'a, diistilahkan dengan hari Tasu'a, tanggal 9 Muharram. Itu juga diperbolehkan untuk berpuasa, termasuk sunnah. Dan juga puasa yang ketiga adalah puasa 3 hari di setiap bulan, yang dikenal dengan istilah Ayyamul Bid, puasa mutih, ya, puasa di pertengahan bulan, di tanggal 13, 14 dan
juga 15 ya, di setiap bulannya ya, di setiap bulannya. Adapun hadis yang menyatakan awal Itsnain, maksudnya awal Itsnain minasyahri, ya beliau berpuasa di hari Senin di awal bulannya, wal khamis awal khamis, dan Kamis selanjutnya juga Kamis selanjutnya, ya, maka ini bisa ditafsiri dengan hadis yang sebelumnya tentang kesunahan puasa hari Senin dan Kamis, ya. Puasa hari Senin dan Kamis bukan berarti di setiap bulannya dikhususkan, ya, bukan. Ya, tapi di setiap Senin dan Kamisnya, apakah itu di awal ya ataukah itu di akhir ya. Akan tapi secara spesifik 3 hari di setiap bulan adalah di pertengahan bulan tadi yang diistilahkan oleh para ahli fikih dengan istilah siyamu ayyamil bid, puasa mutih gitu ya. Kemudian hadis selanjutnya, da'watus shaim la turad, doanya orang yang berpuasa tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. An Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, thalathatun, 3 orang, la turaddu da'watuhum, yang tidak akan ditolak doanya. Yang pertama, as-shaimu hatta yuftir, orang yang berpuasa hingga berbuka. Wal imamul adil, yang kedua imam pemimpin yang adil. Wa da'watul mazlum, dan yang ketiga doanya orang yang terzalimi. Yarfa'uha Allahu fawqal ghamam, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat doa-doanya ya di atas awan ya. Maknanya Allah akan menerimanya. Wa yaftahu laha, dan Allah akan bukakan untuk doa-doanya abwabas sama, pintu-pintu langit. Wa yaqulu rabb, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa izzati la ansurannaka walau ba'da hin, demi Allah dan demi kemuliaanku, yaitu Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kemuliaannya, la ansurannaka walau ba'da hin ya. La ansurannaki ya, la ansurannaki walau ba'da hin ya. Aku akan menolongmu ya, meskipun selang beberapa waktu. Dalam artian aku akan mengabulkan doa-doa ini meskipun selang beberapa waktu. Rawahu Tirmidzi wa Shahahu Ibnu Hibban, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban. Dalam hadis ini ada beberapa faedah ya, beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama ya, termasuk doa yang tidak atau waktu yang diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doanya orang yang berpuasa. Doanya orang yang berpuasa. Dan lebih spesifik lagi adalah doa orang yang berpuasa ketika dia menjelang berbuka. Ya, ketika dia menjelang berbuka. Ya, itu lebih spesifik lagi. Ya, jadi manfaatkan waktu kita ketika kita berpuasa seperti ini, ketika menjelang berbuka, manfaatkan dengan hal-hal yang baik ya. Manfaatkan dengan hal yang baik, ya, istighfar ya, atau berzikir ya, atau berdoa ya, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian juga termasuk doa imam yang adil. Ya, termasuk doa imam yang adil, juga termasuk doa yang tidak akan ditolak oleh Allah SWT. Dan juga doa orang yang terzalimi ya. Maka doa-doa ini Allah akan terima dan Allah akan ijabahi insyaallah. Makanya tadi ya, Allah SWT berfirman dalam hadis ini, wa izzati la ansurannaki walau ba'da hin ya, demi kemuliaanku aku akan kabulkan meskipun selang beberapa waktu, enggak langsung dikabulkan. Makanya di sini juga ada faedah, orang berdoa itu jangan gopoh gitu ya. Baru berdoa sekali tidak selesai, atau masalah tidak selesai, apa yang dia minta tidak terjadi, kemudian dia marah ya, kemudian dia tidak mau berdoa lagi ya, salah ya. Kadang Allah SWT itu mengabulkan doa kita ya, mengabulkan doa kita selang beberapa waktu ya, selang beberapa waktu ya. Jadi tidak harus ya,
tidak harus dikabulkan ketika itu. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala juga tidak sesuai dengan hikmahnya Subhanahu wa taala. Kadang mengabulkan doa tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tapi akan diberikan yang lebih. Ya, diberikan lebih yang mana kadang kita tidak sadari. Ya, yang mana kita tidak dasari. Ketika kita tidak sadari, ya. Doa itu kan bisa dikabulkan sesuai dengan permintaan kita, atau kita akan dijauhkan dengan doa kita balak yang semisalnya. Balak yang semisalnya. Atau yang ketiga, kemungkinan ijabah doa itu adalah kita akan diberikan ganjaran dari doa itu pada hari kiamat, akan disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepada kita pada hari kiamat. Maka tidak ada ruginya ketika orang mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita memperbanyak doa, ya. Jangan kita malu-malu mengangkat tangan, ya, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang selanjutnya, fadlu syahr Ramadan, keutamaan bulan Ramadan. An Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana awwalu lailatin min syahr Ramadan, ketika awal malam dari bulan Ramadan, sufidatis syayatin, syaitan-syaitan akan dibelenggu, wa maradatul jin, dan juga keburukan-keburukan, ya, jin-jin juga akan dibelenggu, wa ghulqat abwabun nar, dan akan ditutup pintu-pintu neraka, falam yuftah minha babun, dan tidak dibuka sama sekali satu pintu pun dari neraka, wa futihat abwabul jannah, dan dibuka pintu-pintu surga, falam yughlaq minha babun, dan tidak ada yang ditutup dari pintu surga tadi, wa yunadi munadin, dan seorang penyeru akan menyeru, ya baghiyal khair, wahai orang yang mencari kebaikan, aqbil, ya, menghadaplah, wa ya baghiyasy syarr, wahai orang yang mencari keburukan, aqsir, maka berhentilah. Walillahi, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki utaqa'u, memiliki orang-orang yang dibebaskan minan nari, dari neraka, wa dzalika kullu lailatin, dan hal tersebut di setiap malamnya. Rawahu Tirmidzi wa sahahahu Ibnu Khuzaimah, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah taala. Baik. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya ketika di awal malam Ramadan, ya, setan-setan akan dibelenggu, keburukan-keburukan jin akan dibelenggu, ya, keburukan-keburukan jin akan dibelenggu. Ya, kemudian mungkin ada yang bertanya, bagaimana kok masih ada maksiatan dan sebagainya. Sudah kita jelaskan di pertemuan yang sebelumnya, ya bahwasanya kemaksiatan tidak harus muncul dari setan, tapi kadang dari nafsu. In nafsal ammaratun bisu, kadang itu hawa nafsu memerintahkan kepada keburukan. Ya. Dan juga ada tafsiran-tafsiran lain dari para ulama, ya. Jadi intinya bahwasanya pada Ramadan Allah Subhanahu wa taala membelenggu setan-setan, membelenggu jin-jin, mengurangi intensitas gangguan mereka, bisikan-bisikan mereka. Ya. Makanya kalau bisa kita istilahkan, istilah Jawa itu kan, Ramadan poso iku hawane hawa ibadah, gitu ya. Istilah Jawa nih. Hawane poso iku hawa ibadah. Jadi hawa ibadah itu luar biasa. Orang yang enggak pernah ke masjid, itu kadang di bulan Ramadan dia tergerak hatinya untuk pergi ke masjid. Entah apa yang menggerakkan, wallahu alam. Dan itu ya kita saksikan sendiri berkali-kali, ya, beberapa kali kita saksikan, ya. Orang ini nggak pernah ke masjid, nggak pernah istilahnya mancik masjid, mancik langgar, nggak pernah gitu. Tapi pas sholat maghrib, ya, atau sholat gitu, kok tiba-tiba sholat orang ini. Kita kan subhanallah, ya. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala itu memang menciptakan Ramadan itu sebagai madrasah orang untuk
memperbaiki diri. Maka rugi kalau kita sudah bertemu Ramadan ternyata tidak ada yang berubah. Ini sangat rugi sekali. Ya, sangat rugi sekali. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan banyak fasilitas, sudah setan dibelenggu, jin-jin sudah dihalangi gangguannya, dikurangi intensitas gangguannya. Kemudian juga pintu-pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka semua. Dalam artian apa? Ini dalam artian untuk memberikan targhib, ya. Istilahnya sambutan gitu ya. Ini sambutan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang mau bertobat. Ayo, pintu taubat masih terbuka lebar, gitu istilahnya. Jadi rugi kalau kita bertemu Ramadan kok masih tetap saja gitu ya. Sing dablek ya pancet dablek, sing gak sembayang pancet gak sembayang, sing gak poso ya pancet gak poso gitu. Itu kan istilah Jawa kan kebajet gitu ya. Kebajet, sudah diberikan fasilitas, sudah diberikan sambutan ya, sambutan yang begitu luar biasa, dibukakan pintu surga supaya kita itu ada istilahnya ada gerakan dalam hati kita untuk sadar, ternyata nggak sadar. Itu kan sudah tertutup hatinya kan, seperti itu kan sudah tertutup hatinya ya. Maka mari bulan Ramadan ini kita manfaatkan untuk benar-benar menjadi hamba yang bertakwa, menjadi hamba yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini ada seorang penyeru ya, yang dikemungkinkan adalah malaikat. Ya baghil khair aqbil ya wa ya baghi syarr aksir. Wahai orang yang mencari kebaikan, ayo datang. Wa ya baghi syarr aksir. Orang yang mencari keburukan sudah cukup. Ya. Itu seruan pada hari Ramadan itu. Jadi Ramadan benar-benar hawa-hawa ibadah itu luar biasa gitu ya. Jadi orang yang mau beribadah ayo disambut sehangat-hangatnya pada bulan Ramadan ini. Orang yang mau berbuat buruk, ingat ini bulan Ramadan ya. Ya maka cukupi wis leren gitu ya. Wis leren, gak usah ndablek maneh, gak usah maksiat maneh gitu. Ini adalah sambutan Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya pada bulan Ramadan. Kemudian yang selanjutnya, hadis selanjutnya ya. Thawabu man fattara shaiman. Ganjaran bagi orang yang memberikan makan orang yang berpuasa. Ganjaran bagi orang yang memberikan makan orang yang berpuasa. An Zaid bin Khalid, dari Zaid bin Khalid Al-Juhani. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fattara shaiman, barang siapa yang memberikan makan orang yang berpuasa, kana lahu mithlu ajrihi, maka baginya adalah pahala seperti orang yang berpuasa tadi. Ghaira annahu la yankusu min ajri shaimi syai'an, hanya saja ya tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tadi. Rawahu Tirmidzi wa shahahahu Ibnu Khuzaimah. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Dalam hadis ini ya ada dalil tentang keutamaan memberikan makan, ya memberikan makan orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Ya, memberikan makan kepada orang yang berpuasa di bulan Ramadan memiliki keutamaan yang besar sekali. Ya, memiliki keutamaan yang besar sekali. Pahalanya seperti pahala orang yang berpuasa tadi. Kalau kita puasa terus memberikan makan orang puasa, pahala kita double. Pahala puasa kita double. Ya. Dan Ramadan ya salah satu cirinya ya ibadah yang paling menonjol di antara ibadah yang lainnya adalah baca Quran, dan yang kedua adalah memberikan makan. Makanya seorang tabi'in kalau tidak salah Atha bin Rabah rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, innama Ramadan qiraatul Quran wa it'amut ta'am. Bulan Ramadan itu isinya hanya dua, baca Quran terus sedekah untuk orang yang berbuka. Sudah itu ibadahnya. Ya. Jadi ya mari yang punya rezeki berlebih, ini kesempatan kita ya untuk memberikan sedekah, memberikan makan kepada orang yang berpuasa. Ya, bisa berupa takjil atau mungkin menu makanan dan lain sebagainya. Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan, dan tidak akan berkurang harta yang kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak akan berkurang. Kemudian yang selanjutnya, fadlul shaim idza akala indah. Keutamaan orang yang berpuasa jika
ya, dia makan di sisinya, ya. Atau ada orang yang makan di sisinya. An Ummi Umarah binti Ka'ab al-Ansariyah, dari Ummi Umarah radhiyallahu ta'ala anha, anna Nabi, bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha, ya, bertemu atau menemui beliau, ya, menemui Ummu Umarah tadi. Faqaddamat ilaihi ta'aman, dan Ummu Umarah memberikan kepada Nabi makanan. Faqala, maka Rasulullah bersabda, kuli, makanlah. Faqalat, maka Ummu Umarah pun berkata, inni shaimah, ya Rasulullah, saya ini puasa. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna shaima tusalli alaihi al-malaikatu idza ukila indahu hatta yafruhu. Ya, bahwasanya orang yang berpuasa, ya, bahwasanya orang yang berpuasa, para malaikat akan bersolawat mendoakan kebaikan atas orang yang berpuasa tersebut, ya, ketika ada orang yang makan di sisinya, maksudnya memberikan makan orang lain, hatta yafruhu, ya, hingga orang yang makan, ya, selesai dari makanannya. Rawahu Tirmidzi wa sahahu Ibnu Khuzaimah. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Di sini juga ada penjelasan keutamaan lain bagi orang yang memberikan makan, bagi orang yang memberikan makan orang lain, ya. Bahwasanya para malaikat akan bersolawat atasnya. Para malaikat akan bersolawat atas orang tersebut, ya. Dan ini adalah keutamaan yang sangat luar biasa, ya, karena tidak sembarang orang mendapatkan salawat dari malaikat, ya. Bahkan salawatnya malaikat disandingkan dengan salawatnya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah SWT dan para malaikatnya yushollun, mereka bersalawat ala nabi, atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi salawat di sini maksudnya bukan salat, ya. Ya, tusolli alaihi itu maksudnya bukan salat atasnya, tapi mendoakan kebaikan, ya. Karena as-salat itu secara bahasa bermakna ad-du'a, doa. Ada yang mengartikan ad-du'a bil khair, doa kebaikan. Malah keutamaan orang yang memberikan makan adalah para malaikat akan bersolawat atasnya, yaitu memberikan doa kebaikan untuknya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian selanjutnya as-shaum fi syita, puasa di musim dingin. An Amir bin Mas'ud, dari Amir bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, al-ghanimatu al-baridatu, ghanimah harta yang dingin, ya, as-shaumu fi syita, yaitu puasa di musim dingin. Rawahu Tirmidzi wa sahahu Ibnu Hajar, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Ibnu Hajar. Ya. Al-ghanimatul baridah, maksudnya adalah al-ghanimah itu harta rampasan perang. Al-baridah yang dingin menunjukkan kesegaran. Jadi harta yang paling segar, ya. Ya, harta yang paling segar adalah ketika seorang itu berpuasa pada musim dingin. Ya, kenapa? Karena dia akan merasa ringan, ya, merasa ringan dalam menjalankan puasa. Ya, dan ini salah satu keutamaan, ya, yang diberikan Allah SWT dan keringanan. Sudah. Tinggal satu hadis, ya, khidmatus shaim, khidmat atau bantuan yang diberikan oleh orang yang berpuasa, ya, atau bantuan kepada orang yang berpuasa. An Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau mengatakan, utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ta'amin, Rasulullah SAW diberi sebuah makanan, ya, bi Marrid Dhahran, di daerah Marrid Dhahran. Faqala li Abi Bakr wa Umar, maka Rasulullah berkata kepada Abu Bakar dan Umar, adniya fakula, mendekatlah kalian berdua dan makanlah. Faqala, maka keduanya mengatakan, inna shaimani, ya Rasulullah, kami berdua sedang puasa. Faqala, maka Rasulullah mengatakan, irhalu li sahibaikum, ya, irhalu li sahibaikum, ya, bantulah dalam dalam perjalanan saudara kalian berdua, yaitu Abu Bakar dan Umar. Ya'malu li sahibaikum,
dan bantulah dalam kebutuhan dari dua sahabat kalian ini. Rawahu Nasai wa Sahih Ibnu Hibban, diriwayatkan oleh Imam Nasai dan juga disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban. Ya, dalam hadis ini ada keutamaan bahwasanya tentang membantu saudara kita, ya, terutama orang yang sedang berpuasa. Ketika kita tidak puasa, kita disunahkan untuk membantu orang yang tidak berpuasa. Karena orang yang berpuasa, notabene mereka akan kekurangan tenaga, dan itu butuh bantuan untuk dari kita berupa tenaga. Dan di hadis sebelumnya juga sudah disinggung masalah hal ini, ya. Ya. Dhahabal muftirun al-yaum bil ajr, kata Rasulullah SAW ketika ada para sahabatnya yang tidak puasa membantu orang yang sedang berpuasa. Maka Rasulullah mengatakan dhahabal muftirun al-yaum bil ajr, maka hari ini orang yang tidak berpuasa mereka mendapat pahala dengan membantu saudara mereka. Maka membantu saudara, ya, baik itu berupa tenaga ataupun yang lainnya, merupakan sesuatu yang sangat dianjurkan dalam Islam. Terlebih lagi membantu yang sedang berpuasa berupa tenaga yang kita berikan. Tamat bihamdillah ta'ala. Ya, qala al-musannifu, penulis kitab mengatakan tamat bihamdillah ta'ala wa ashkuru ba'da syukrillah ta'ala, ya, dan seterusnya. Ya, dengan demikian maka berakhirlah kajian pada kesempatan sore hari ini. Dan juga selesai pembahasan qiraah wa ta'liq, ya, pembacaan kitab 40 hadis puasa al-arba'un as-siyamiyah, dan juga dengan beberapa komentar ringkas, ya, di setiap hadisnya, yang semoga apa yang sudah kita baca memberikan manfaat kepada kita dan menjadi pemberat timbangan kita di akhirat. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.